Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ayu Saraswati. Saya mahasiswi semester 5 Lokal C, Hukum Tata Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Bengkalis. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pidana khusus tentang analisis kasus. Yang saya pilih adalah tipikor. Baik, masalah yang saya pilih yaitu tindak pidana korupsi kepada Dahlan Iskan. KPK hingga kini belum dilibatkan dalam penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang menyeret mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Dahlan Iskan sebagai tersangka. Kasus itu saat ini ditangani Kejaksaan Agung dan Polri. Berdasarkan informasi yang diterima liputan6.com, terdapat sejumlah perkara korupsi yang diduga dilakukan oleh Dahlan Iskan dan dilaporkan pihak-pihak tertentu ke KPK saat lembaga anti korupsi ini masih dipimpin oleh Abraham Samad. Namun hingga perkara korupsi ini dinaikkan ke tingkat penyelidikan oleh Kejati DKI Jakarta, KPK belum juga mengusut kasus tersebut. Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dengan dugaan korupsi pada pembangunan 21 gardu induk GI di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara oleh Kejati DKI Jakarta. Diduga hal itu dilakukannya saat masih menjabat sebagai Direktur Utama PLN. Selaku kuasa pengguna anggaran atau KPK dalam proyek senilai lebih dari 1 triliun itu, Dahlan dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Diduga negara mengalami kerugian hingga 33 miliar. Baik, selanjutnya yaitu kronologi kasus Dahlan Iskan. Kejaksaan Tinggi Jakarta telah menetapkan mantan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada tahun 2011 sampai 2013. Berdasarkan 2 alat bukti, tim penyidik menyatakan bahwa saudara Dahlan Iskan telah memenuhi syarat untuk menjadi tersangka. Menurut Kepala Kejati Jakarta, Dahlan ditetapkan sebagai tersangka dalam posisi sebagai kuasa pengguna anggaran dalam kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk tersebut. Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara saat kasus dugaan korupsi ini terjadi. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Dahlan Iskan telah diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan pada Kamis tanggal 4 bulan Juni dan dilanjutkan pada Jumat tanggal 5 bulan Juni. Walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka, Dahlan Iskan tidak ditahan. Pekan depannya lagi dia akan kembali diperiksa oleh Kejati. Tanggapan Dahlan Iskan. Usai diperiksa, Dahlan tidak bersedia menanggapi pertanyaan wartawan tentang status tersangka atas dirinya. Tanya jaksa. Katanya, seraya tertawa dan menuju kendaraan pribadinya. Berdasarkan 2 alat bukti, tim penyidik menyatakan bahwa saudara Dahlan Iskan telah memenuhi syarat untuk menjadi tersangka. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Adi Toegarisman menyatakannya. Sejauh ini, Kejaksaan telah menetapkan 15 tersangka dan 9 orang di antara mereka adalah petinggi PLN cabang Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta para petinggi rekanan. Kejaksaan mengusut kasus ini sejak Juni 2014 setelah menerima laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP terhadap proyek senilai 1,6 triliun ini. Akhir dari kasus Dahlan Iskan. BPKP dalam auditnya menyebutkan bahwa proyek tersebut diduga merugikan negara sebesar 33 miliar rupiah
Menurut Kejaksaan, penyimpangan ditemukan antara lain ketika penandatanganan kontrak pembangunan gardu induk pada 2011, tetapi lahannya belum dibebaskan. Hingga tenggat proyek berakhir pada 2013, hanya 5 gardu yang dapat dibangun oleh pihak rekanan PT PLN. Dahlan Iskan merupakan figur keempat dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang ditetapkan sebagai tersangka terkait korupsi. Sebelumnya ada 3 sosok yang dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat mereka masih menjabat menteri, yakni Menpora Andi Alfian Malarangeng, Menteri Agama Surya Dharma Ali, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Analisis kasus korupsi Dahlan Iskan. Pengertian korupsi berdasarkan kasus Henry Campbell Beck. Korupsi diartikan sebagai an act done with. Selanjutnya yaitu analisis kasus korupsi Dahlan Iskan. Pengertian korupsi berdasarkan kasus Henry Campbell Black. Korupsi diartikan sebagai an act done with an intent to give someone advantage inconsistent with official duty and the right of others. Terjemahannya itu suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Menurut Black, adalah perbuatan seseorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya. David M. Chalmers menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum. Dari analisa pada kasus Dahlan Iskan ini, pengertiannya sesuai dengan 2 pengertian tadi, yang menyatakan bahwa ia melanggar aturan atau tugas dengan menggunakan jabatannya yang tinggi untuk suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau ada pihak lainnya mungkin. Dan juga tindakan korupsi Dahlan Iskan ini merupakan tindakan yang memanipulasi bidang pembangunan yang menyangkut kepentingan umum. Jenis dan tipe korupsi berdasarkan kasus. Benveniste tipe mercenary corruption, yakni jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Analisa dari kasus korupsi Dahlan Iskan ialah termasuk dalam jenis dan tipe mercenary corruption, di mana ia memang sengaja melakukan tindak pidana korupsi untuk keuntungan pribadi dengan menggunakan wewenang dan kekuasaan ia sebagai orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Faktor penyebab korupsi berdasarkan kasus. Ghosn teori faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi secara umum. Pertama, greed atau keserakahan. Dari kasus Dahlan Iskan juga bisa saja faktor keserakahan yang ada dalam dirinya sehingga ia melakukan tindak korupsi tersebut. Kedua, opportunities, kesempatan. Dengan jabatan yang tinggi ini, ia menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan. Dan itu merupakan suatu yang bisa menjadi kesempatan dan atau peluang bagi siapa saja untuk melakukan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, needs, kebutuhan. Demi memenuhi kebutuhan pribadinya sehingga ia melakukan tindak korupsi tersebut dengan keadaan dan kesempatan yang ada tadi. Yang keempat yaitu exposure atau pengungkapan. Kesimpulan saya yaitu dari banyak kasus korupsi yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa tindak korupsi itu adalah bagaimana orang-orang tersebut memiliki kesadaran sejauh mana mereka mengatasi dan bekerja sesuai dengan tugasnya, yang tidak akan merugikan masyarakat luas di luar sana yang masih membutuhkan kinerja para pejabat tinggi yang jujur dan dengan ikhlas mengerjakan tugasnya tanpa mengharap keuntungan lain selain gaji dan bayarannya yang sesuai dengan jabatan dan kinerjanya.
Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan penyebabnya yaitu masalah yang kompleks yang ada pada masyarakat dengan kurangnya pengetahuan Pancasila oleh sebagian masyarakat Indonesia pada umumnya. Jika ditinjau dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, Pancasila sesungguhnya merupakan sumber nilai anti korupsi. Korupsi itu terjadi karena ada pertemuan dan kesempatan. Akan tetapi, karena nilai-nilai kearifan semakin ditinggalkan, yang ada nilai-nilai kapitalitas sehingga seseorang terdorong untuk bertindak korupsi. Saatnya Pancasila kembali direvitalisasi sebagai dasar filsafat negara, sebagai dasar negara yang prima. Maka nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama merupakan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk berbuat baik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima oleh Afdal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.